Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadena, sampurasun. Sampurasun Rampes. Oke, budayakan menonton sebelum berkomentar. Ahoy. Oke teman-teman, baik lagi nih ya di program terbaru aku, Buruan Ngabuburit di Rumah Juan. Kali ini, pada video kali ini, Juan alhamdulillah udah kedatangan salah satu narasumber juga yang alhamdulillah menyatakan ketersediaannya ketika Juan ajak kayak gitu. Dan ngomong-ngomong soal buruan ya, sekarang udah masuk buruan episode yang ke-6. Wow, mantap. Kita langsung aja, tepuk tangan boleh. Kita langsung aja panggil ya, ini dia. Halo Kang Egi. Halo Juan, sampurasun. Kumaha Mang Juan? Alhamdulillah. Nah, for your Purwakarta aman, Purwakarta istimewa lah. Purwakarta istimewa aman banget. Oke. Nah, for your information teman-teman semua, jadi Kang Egi ini adalah pejabat hima ya, pejabat hima di jurusan aku. Dan juga dia tuh orangnya sangat-sangat Sundanis dan juga suka banget sama yang namanya kebudayaan kayak gitu. Ini kayaknya bau-bau. Iya, kelihat dari wayang di belakang, angklung. Betul banget kayaknya gitu. Kayaknya ini calon-calon ini ya, pemegang ini ya kepala daerah ya. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Nah, Amin. Kang, ngomong-ngomong nih ya, kan sekarang tuh kita kurang lebih, bentar. Oke, kan ngomong-ngomong kita tuh sekarang udah kurang lebih 2 bulan di rumah aja nih ya, Kang. Nah, kalau misalkan dari Akang sendiri, apa sih hal yang ama Akang lakuin ketika di rumah saja? Bete ya, nggak di rumah aja, bener. Tapi sebenarnya kalau selama di rumah aja, nggak jauh beda sih sebenarnya aktivitasnya. Kayak aktivitas di kampus, cuman kalau di kampus kan tetap buka, tapi sekarang menjadi online. Jadi sebenarnya kalau misalnya di rumah aja sekarang ya sama aja gitu. Aku kan sekarang di himpunan masih mimpin. Jadi masih ada koordinasi gitu kan sama menteri-menteri untuk menjalankan program yang selama di rumah aja. Jadi itu nggak hilang, nggak lepas gitu program koordinasi sama menteri, masing-masing menteri di kabinet. Kemudian juga karena sekarang aktivitas di Kabupaten Bandung ya. Jadi sekarang juga masih ada koordinasi gitu tentang rapat online lah, karena aku kan megang luar desa ya. Jadi itu juga agak hektik juga sebenarnya, yang biasanya aku turun langsung sekarang harus koordinasi dengan segala kendala kayak gitu. Kemudian sekarang juga aktif sih di aktivitas penanganan COVID-19 ya. Sekarang bekerja sama pemerintah desa Cikalong. Ya intinya aku ditunjuk turun di desa Cikalong untuk menangani COVID-19, di mana segala sosialisasi itu dilaksanain secara online, secara daring, apalagi di sini ya kondisinya sinyal masih kurang baik gitu. Jadi itu kendala banget dan bikin bete gitu selama di rumah aja. Terus apalagi ya? Ya paling itu yang kegiatan resmi selama di rumah aja gitu ya, koordinasi online. Tapi sering juga sih kalau selama di rumah masak-masak atau enggak apa gitu. Di rumah beres-beres itu mah udah jadi rutinitas lah tiap hari kalau gabut gitu. Kalau nggak ada rapat-rapat online. Paling itu selama di rumah. Wow, oke. Muda dan amat, itu kalau misalkan tadi aku bayangin kayaknya itu bener-bener produktif banget gitu loh. Berarti meskipun di rumah aja organisasi tetap kepegang, masih tetap jalan, ditambah amanat dari luar himpunan gitu ya Kang, tadi yang apalagi ke koordinasi dengan desa Cikalong, terus juga tadi apa sih satu lagi aku lupa. Penanganan COVID yang gitu kan dari Kabupaten Bandung, terus Karang Taruna Kabupaten Bandung itu tetap jalan kok. Tapi ya itu kendalanya, kita di rumah nggak asik juga. Oh iya, jadi emang kayak kurang gitu ya interaksinya ya. Jelas. Itu paling bete lah. Oke. Nah, bete bosan pasti sih ya. Tapi kalau misalkan dari Akang pribadi, ada gak sih kayak yang dikangenin sama Akang di Jatinangor? Yang dikangenin di Jatinangor jelas ya. Jadi dulu sebetulnya selama bulan puasa lalu kan kita sering, pokoknya kalau misalnya pulang kelas kan emang 4:30 ya. Iya. Kelas 4:30. Nah yang dikangenin itu perjalanan dari Jatinangor ke rumah gitu, karena selalu di jalan kan. Oh iya, Akangnya PP ya. Nah iya, selalu di jalan karena aku PP kan, pulang pergi Nangor Bandung. Nah yang selama dikangenin itu apa coba? Ngelihat orang-orang muka bahagia di jalan buka gitu. Oke. Jadi benar-benar orang nerima takjil gitu, orang baru buka di jalan itu benar-benar kelihatan banget. Itu sih yang dikangenin.
Terus sama makan buka bersama bareng di kosan teman, itulah jelas di kontrakan, apalagi kontrakan 17. Itu paling dikangenin banget sama Jatinangor, sama ini sih terbaik Pasar Unpad. Oh iya. Pasar Unpad apa sih? Pabukon. Nah, Iya. aduh itu sampai hampir kehilangan napas itu selama nyari di situ, udah mah lapar, lemes, Iya. sedek-sedekan kan. Jelas lah itu kangen banget. Sekarang nggak bisa. Oke. Nah tapi teman-teman sebelum dilanjut aku lupa jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain. Di sini ya. Ya betul. Klik tombol subscribe-nya di sini. Tapi aku tuh mau cerita nih ya. Aku dulu ini cerita aku ya. Awal ketemu sama Kang Egy tuh sumpah serem banget, parah banget. Kalau throwback ke Osjur ya lo parah banget. Kak gitu marah-marah mulu, akunya tuh serem banget ya. Aku tuh gak pernah dimarah-marahin, tiba-tiba dateng ini nggak apa-apa kali ya dibuka ya ospek, tapi itu dulu sih gak apa-apa. Itu dulu sih maksudnya kayak takutnya nggak ada maba yang nonton, maba IPek. Nah pokoknya dulu tuh osjurnya kan kayak ada tatib gitu kan, kayak yang tata tertib yang kode etik itulah, Kode etik. kode etik. Salah satunya Kang Egy. Terus kayak sumpah aku tuh di antara yang lain paling sama Kang Egy, kayak jurus banget ya Allah. Bisa ya. Terus pas tahu aslinya ya Allah sangat bertolak belakang gitu ya. Itu kayak keren sih. Tapi sumpah maksudnya. itu selama ini kan, jadi ada ceritanya sih Ju sebelum jadi dulu tuh sempet ditawarin koor acara kan. Yang bener-bener bertolak belakang lah acara sama tatib itu kan bertolak belakang ya. Iya. Jadi ditawarin koor acara, sedangkan waktu itu kan aku bingung ya, udah jabatan menteri di kampus, jadi kan hoream pusing lah gitu intinya mah. Yaudah aku masuk tatib aja karena dinilai kerjanya tuh dikit kan pada awal sama tengah sama akhir aja gitu kan. Nah tapi nyatanya sebelum turunnya itu banyak latihan yang sampai tengah malam gitu-gitu. Ya sama aja sih sebenarnya mah agak, tapi nggak nyesel sih, jadi ada pengalaman baru. Tapi intinya aku masuk tatib yang bertolak belakang pisan dengan diri aku itu karena memang dulu males di acara gitu, udah capek gitu pegang acara. Jadi aku masuk tatib aja. Nyatanya di tatib ya capek juga, ya nggak apa-apa lah pengalaman. Oke. Nah itu kayak gitu. Sedikit sih cerita aku. Itu cerita pengalaman lama. Ingat aja tuh dulu Juan disuruh ngitung foto mahasiswa yang aku ganggu terus gitu. Tiap gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juan, ini apa Juan? Blablabla. Jadi dia ngitungnya dari awal lagi. 1, 2, 3, 4 lagi udah 50 tuh udah dihitung. Aku tanya lagi. Ya Allah, sumpah parah banget. Kayaknya tapi itu ingat aja. Emang sengaja ya. Maksudnya sengaja ngarah gua ya. Gimana sih? Ya Allah. Ya enggak sih, sebenarnya kan ngelatih argumen Juan juga ketika di gini apakah Juan mau aja atau misalnya ada argumen lain yang masuk akal, karena kalau ada argumen masuk akal aku terima gitu. Terus aku tuh ya awalnya nggak pernah gitu-gituan, jadi makanya nggak tahu gitu loh, jadi ya udah aku tuh ngomong apa adanya makanya kayak terus forum udah gitu terame sih, tapi emang kayak akhirnya dapat sih maksudnya apa yang didapat prototipe itu akhirnya berguna gitu, dan akhirnya kan aku juga bisa kenal gitu sama teman-teman kelas yang lain kayak gitu sih, mantap. Nah, ya kan kita ujuk-ujuk kayak gitu nggak tiba-tiba pengen ngejailin atau apa, tapi kan ada esensinya gitu. Kita dilatih beberapa bulan itu tuh ada esensinya untuk melakukan itu ke mahasiswa, dan akhirnya terasa kan sama kalian juga gitu. Oke, nah ini ya lo gak kerasa banget, ya lo kayak ngobrol sebentar banget, tapi mau gak mau ini kayaknya udah mau sore gitu ya kan ngabuburitnya. Nah mungkin sebelum ditutup nih Kang, aku mau nanya ke Akang bentar. Nah ada nggak sih Kang harapan ataupun doa untuk negara Indonesia ini, apalagi lagi di tengah pandemi COVID-19 ini? Harapan ya di tengah pandemi 2019 ini, pandemi COVID-19 ini 2020, apa ya? Sebetulnya harapan itu karena aku kemarin ya selama bersama masyarakat gitu. Jadi intinya tuh masih banyak masyarakat yang acuh, bukan untuk negara, karena negara udah melakukan yang terbaik gitu ya dalam penanganan COVID-19 ini, dalam segala hal, penerimaan, memberi bantuan ataupun BLT gitu kan, dana langsung, itu pemerintah udah benar-benar jalan gitu, udah benar-benar memberikan tugasnya. Tapi yang kita lihat ini adalah di sisi masyarakatnya Ju. Aku miris aja gitu ketika masyarakat saat ini, kalau kamu tahu ya di lingkungan aku ini di sini
setiap menjelang maghrib itu masih berkerumun banget, banyak gitu, sampai ini udah acuh banget gitu, dan masyarakat tuh udah terbiasa dengan kondisi seperti ini gitu, jadi menganggapnya remeh juga. Nah jadi inilah satu hal yang benar-benar harus diperhatikan gitu oleh masyarakat, karena kalau nggak nurut kita akan lama gitu dalam masa pandemi ini. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk masyarakat menghimbau, cobalah jangan berharap bantuan, walaupun memang, jadi kan kalau kata Ridwan Kamil ya, ada dua cara gitu bertahan hidup sebelum menerima bantuan. Pertama, kita perhatikan kita mampu. Yang kedua, kita perhatikan aset kita. Jadi selama kita masih memiliki aset untuk bertahan hidup, kita manfaatkan itu gitu. Jangan dulu kita memisahkan orang lain, jangan dulu kita ingin menerima bantuan. Karena memang, coba bayangkan aja kalau misalnya satu masyarakat diberi bantuan seluruhnya, berapa uang kita yang keluar gitu loh. Kayak Jakarta aja, kalau semua orang dikasih sih di Jakarta sehari bisa nyampe 5 triliun kan. Apalagi berhari-hari sampai berbulan-bulan. Itulah ketika kita masih berharap bantuan, tentu negara pun tidak bisa memenuhi. Makanya kita harus sadar diri, kita introspeksi diri, kita isolasi mandiri lah intinya mah. Kita gimana kalau kita mampu, kita jangan berharap untuk diberi dulu. Apalagi orang yang benar-benar mampu nih, yang salah bantuan. Banyak tuh kasus salah bantuan ya, tapi mereka masih terima-terima aja gitu, padahal kan maksudnya kasih aja ke yang masih berhak gitu loh. Jadi aku himbau, pemerintah udah melakukan yang terbaik ya buat kalian, buat masyarakat, dan sekarang tinggal masyarakatnya aja yang sadar kayak gitu. Oke, Oke, dapat poinnya nih teman-teman. Jadi dari pihak pemerintah tuh udah dikeluarin juga sama Kang Egy ya, sebagai perwakilan di pemerintah tuh, kayak pemerintah udah melakukan usaha sepenuhnya. Tinggal sekarang dari kitanya nih mau ada usaha gak, minimal isolasi di rumah dan stay at home ya gak sih Kang? Nah, itu bagus banget, benar-benar. Betul banget. Oke, nggak kerasa ini udah selesai, dan mungkin aku mau ngucapin terima kasih banyak Kang Egy atas waktunya dan atas kesempatannya, dan sehat-sehat, dan juga salam untuk keluarga di rumah ya Kang. Oke, salam juga Ju. Oke teman-teman, berakhir sudah di episode 6 kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.